Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam hangat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang pada rangkaian acara kegiatan pengukuhan Insinyur Angkatan keempat, Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2020. Dan tentunya sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan kami untuk dapat menginformasikan tata tertib prosesi pengukuhan insinyur angkatan keempat, program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sebagai berikut. Segenap Bapak Ibu peserta yang mengikuti secara daring, kami mohon dengan hormat untuk dapat mematuhi beberapa peraturan sebagai berikut. 1. Tidak mematikan video selama proses pengukuhan hingga berakhirnya prosesi. 2. Memastikan virtual background telah terpasang dengan wajah peserta terdeteksi dengan jelas, memastikan berada pada ruangan yang terang dengan pencahayaan dari depan dalam suasana kondusif. 3. Mengikuti secara hikmat dengan duduk sikap sempurna. 4. Tidak merokok maupun makan dan minum selama berlangsungnya prosesi pengukuhan insinyur. 5. Mengikuti seluruh rangkaian acara hingga berakhirnya acara. 6. Tidak menekan tombol unmute di Zoom kecuali pada saat prosesi pemanggilan oleh pembawa acara. 7. Menyiapkan helm proyek warna putih yang dikenakan setelah proses pengucapan sumpah profesi. 8. Saat pembawa acara memanggil segenap calon insinyur angkatan keempat, tombol unmute di Zoom serta mengucapkan quote yang telah ditentukan. Yang pertama, Insinyur Indonesia tangguh atau Insinyur Indonesia kokoh secara lantang dengan jelas beserta mengepalkan tangan kanan ke atas. Selepas itu, pembawa acara akan memanggil secara berurutan segenap calon insinyur yang mengikuti prosesi pengukuhan secara daring. Bapak Ibu hadirin dimanapun Anda berada. Berikut adalah susunan acara prosesi pengukuhan insinyur angkatan keempat, Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Rabu 12 Agustus tahun 2020. 1. Pembukaan. Dilanjutkan berurutan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Brawijaya, Himne Persatuan Insinyur Indonesia. 2. Pengukuhan Insinyur PSPPI Angkatan keempat dibuka oleh Dekan. Dilanjutkan berurutan sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, sambutan Rektor Universitas Brawijaya. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah Insinyur Universitas Brawijaya yang diikuti oleh seluruh calon insinyur angkatan keempat. Dilanjutkan berurutan penyerahan helm insinyur oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan penandatanganan janji insinyur. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master Science of Engineering, IPU ASN of Engineering.
Dilanjutkan dengan pemanggilan insinyur angkatan keempat yang mengikuti secara luring dan daring oleh pembawa acara. Selanjutnya diakhiri dengan pembacaan doa. Pengukuhan insinyur ditutup secara resmi oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan kita akan mendengarkan himne guru. Bapak Ibu hadirin serta para undangan yang berbahagia, tata tertib beserta susunan acara prosesi pengukuhan insinyur angkatan keempat telah disampaikan. Dan tentunya sesaat lagi prosesi akan segera dimulai. Dan tentunya kami informasikan dengan hormat sekali lagi kepada segenap Bapak Ibu, khususnya calon insinyur angkatan keempat program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang mengikuti secara luring maupun daring untuk dapat bersiap mengikuti rangkaian acara prosesi yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 12 Agustus tahun 2020. Prosesi pengukuhan insinyur angkatan keempat, program studi, program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya akan segera dimulai. Calon insinyur angkatan keempat, program studi, program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memasuki ruangan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan seluruh peserta pengukuhan dalam sikap sempurna.
Himne Universitas Brawijaya. Brawijaya. Himne Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami Insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami Insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami Insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Hadirin disilahkan duduk. Pengukuhan Insinyur Angkatan keempat, Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dibuka oleh Dekan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
pengukuhan insinyur angkatan keempat pada program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun akademik 2019-2020 secara resmi dibuka. Sambutan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tentang pengukuhan Insinyur Angkatan keempat PSPPI Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun akademik 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS. Yang kami hormati, Bapak Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto. Yang kami hormati Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Yang kami hormati segenap wakil dekan dan ketua jurusan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang kami hormati segenap dosen PSPPI Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, serta calon insinyur Angkatan keempat PSPPI yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT Ilahi Robbi yang telah memberikan karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri secara acara pengukuhan insinyur profesi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya angkatan keempat tahun 2020 ini. Bapak Rektor dan Bapak Ketua Umum PI Pusat yang kami hormati. Bersama ini kami informasikan bahwa pada hari ini Rabu 12 Agustus tahun 2020 terdapat sebanyak 57 calon insinyur yang siap untuk dikukuhkan dan diambil sumpahnya menjadi insinyur. Ke-57 calon insinyur tersebut telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi untuk menjadi seorang insinyur. Penilaian keterpenuhan persyaratan akademik dilakukan melalui asesmen portofolio dari masing-masing peserta didik menggunakan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Adapun latar belakang dari peserta didik yang dikukuhkan pada hari ini adalah sebagai berikut. Nomor 1, yang asal instansi pendidikan atau perguruan tinggi sejumlah 8 orang. Nomor 2, asal instansi dari pemerintah pusat sebanyak 19 orang. Nomor 3, asal instansi dari pemerintah provinsi sebanyak 1 orang. Nomor 4, asal instansi dari pemerintah kabupaten kota sebanyak 3 orang. Nomor 5, asal instansi dari BUMN sebanyak 8 orang. Nomor 6, asal instansi dari BUMD sebanyak 1 orang. Yang nomor 7, asal instansi dari konsultan teknik sebanyak 18 orang. Dan yang terakhir, nomor 8, yang asal instansi dari kontraktor teknik sebanyak 1 orang. Jumlah semua 57 orang. Dengan demikian, maka sampai dengan pengukuhan ini, program studi, program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya telah menghasilkan insinyur sebanyak 124 orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor Universitas Brawijaya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS,
Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PI Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto. Yang saya hormati Bapak Ketua PI Wilayah Jawa Timur, sahabat saya, saudara saya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, serta yang saya hormati pula seluruh wakil dekan Fakultas Teknik. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan segenap dosen PSPI Fakultas Teknik Brawijaya. Dan tidak lupa yang saya banggakan segenap calon insinyur angkatan keempat Fakultas Teknik Brawijaya. Tentu saja yang pertama saya mengajak untuk selalu mengucapkan syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita dikasih kesehatan, kesempatan berkumpul secara daring dalam acara wisuda dan pengukuhan insinyur angkatan keempat Fakultas Teknik Brawijaya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Heru Dewanto yang bisa datang secara daring ke Universitas Brawijaya ini, dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Begitu juga kepada Ketua PI Wilayah Jawa Timur, Profesor Dr. Muhammad Bisri. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh calon insinyur angkatan keempat Fakultas Teknik Brawijaya. Sungguh jabatan insinyur ini adalah patut kita syukuri karena dari wisuda yang ada secara total tadi kurang lebih sekitar 150 atau 170. Tadi saya agak lupa. Oleh karenanya saya berharap ke depan bagaimana insinyur ini bisa berkiprah di dalam era yang semakin mengglobal ini dengan profesionalisme sehingga dengan demikian Universitas Brawijaya bisa berkiprah secara tidak langsung melalui alumninya. Saya juga berpesan untuk menjaga integritas profesi insinyur ini menjadi sangat penting di era yang serba sekarang ini serba mengglobal dan serba ada banyak hoak-hoak. Oleh karenanya saya juga pesan kepada pengelola program studi PI yang ada di Fakultas Teknik untuk selalu meningkatkan prestasi di reputasinya sehingga tidak hanya reputasi di Indonesia, mungkin juga reputasi di internasional. Dan saya mengucapkan terima kasih pula kepada Fakultas Teknik beserta segenap pimpinan yang ada di Fakultas Teknik yang dapat mempelopori program profesi insinyur di Indonesia, khususnya di Brawijaya ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi selamat kepada para insinyur yang sebentar lagi akan dikukuhkan. Selamat berbakti untuk nusa dan agama. Itu saja dari kami. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Sumpah Insinyur Universitas Brawijaya. Seluruh calon insinyur yang hadir secara luring dimohon berdiri. Dan kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk dapat menyaksikan dan menempatkan diri pada tempat yang telah disiapkan. Pembacaan Sumpah Insinyur dipimpin oleh Bapak Dr. Ferry Dermawan STMT, diikuti segenap calon insinyur. Disilahkan. Sumpah Insinyur. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Catur Karsa. 4 prinsip dasar.
prinsip dasar, Satu, mengutamakan keluhuran budi. mengutamakan keluhuran budi. Dua, Dua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. kesejahteraan umat manusia. Tiga, Tiga, bekerja secara sungguh-sungguh bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. sesuai tugas Tugas dan dan tanggung tanggung jawabnya. Empat, 4. meningkatkan kompetensi Meningkatkan kompetensi dan martabat dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Sabta Dharma. Sabta Dharma. 7, tuntunan sikap dan perilaku. 7 tuntunan sikap dan perilaku. Insinyur Indonesia senantiasa Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, mengutamakan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, bekerja sesuai dengan kompetensinya. bekerja sesuai dengan kompetensinya. Hanya menyatakan pendapat Hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. yang dapat dipertanggungjawabkan. Empat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan Menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. dalam tanggung jawab tugasnya. 5, 5. bangun reputasi profesi Membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. berdasarkan kemampuan masing-masing. Memegang teguh kehormatan, memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi. Integritas dan martabat profesi. 7. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Mengembangkan kemampuan profesionalnya. Penyerahan helm insinyur oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kepada perwakilan insinyur. Dilanjutkan pemakaian helm insinyur oleh seluruh insinyur angkatan keempat secara luring dan daring. Disilahkan. Penandatanganan janji insinyur oleh perwakilan insinyur Bapak Dr. Insinyur Ferry Dermawan STMT, diketahui Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Disilahkan. Hadirin disilahkan duduk. Dan kami mohon dan hormat kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya untuk dapat menempatkan diri pada tempat duduk yang telah disediakan. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah kepada segenap insinyur angkatan keempat program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Bapak Ibu hadirin serta para undangan dimanapun Anda berada. Meningkat ke acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master of Science of Engineering,
IPU ASEAN of Engineering, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Brawijaya, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang saya hormati Ketua Program Studi dan dosen PSPPI Universitas Brawijaya. Hadir bersama saya di sini Ketua PI Wilayah Jawa Timur dan Direktur Eksekutif Persatuan Insinyur Indonesia. Yang saya banggakan, insinyur-insinyur baru yang dilantik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat dan hidayah-Nya, kita semua diberi kesehatan dan keselamatan untuk dapat mengikuti acara yang penting ini. Kepada wisudawan dan keluarga yang hadir, saya mengucapkan selamat. Saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sudah dapat secara sah dan legal menempatkan gelar profesi insinyur di depan nama Bapak dan Ibu sekalian. Sekaligus juga dapat melakukan praktek keinsinyuran secara sah dan legal sesuai dengan amanat Undang-Undang Keinsinyuran. Kepada Universitas Brawijaya, secara khusus saya mengucapkan selamat karena hari ini telah menghasilkan 57 orang insinyur baru dari angkatan keempat. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun terakhir ini Indonesia telah mengalami apa yang kita sebut sebagai lompatan infrastruktur. Peringkat daya saing Indonesia meningkat secara signifikan. Indonesia diprediksi oleh berbagai pihak akan menempati urutan atas di dalam kekuatan ekonomi dunia. Salah satunya adalah prediksi dari PricewaterhouseCoopers yang menempatkan Indonesia di urutan ke-7 di tahun 2030 dengan 135 juta kelas menengah dan 113 juta skilled worker. Suatu kehormatan bagi kita semua para insinyur yang telah menjadi aktor-aktor utama di dalam membuat lompatan infrastruktur tersebut. Namun demikian, pandemi ini telah mengancam kondisi infrastruktur kita. Kurangnya investasi di bidang infrastruktur dapat menurunkan keandalan dan kapasitas infrastruktur yang ujung-ujungnya cost of production, cost of logistik akan meningkat. Dan ini akan membahayakan kemampuan daya saing bangsa kita ke depannya. Karena itulah maka capaian yang telah kita capai melalui lompatan infrastruktur tersebut harus dapat kita pertahankan dan tidak boleh tergerus oleh pandemi. Karena infrastruktur adalah fondasi bagi recovery dan daya saing di semua sektor ekonomi. Bapak Ibu sekalian, pandemi ini telah mengubah ekosistem dan landscape ekonomi kita, bahkan mengubah sejarah dan peradaban. Setelah pandemi, kita tidak lagi bisa berpikir untuk back to business as usual. Kita perlu melakukan redefinisi dan persiapan menghadapi perubahan tersebut. Kita perlu melakukan reimagination dan reformation. Prediksi kekuatan ekonomi dunia yang pernah dibuat sebelumnya, yang menempatkan Indonesia di posisi yang sangat menjanjikan, tidak otomatis akan tetap berlaku setelah pandemi ini. Pandemi ini kemungkinan besar akan mengocok ulang peringkat kekuatan ekonomi dunia. Karena itulah, apa-apa yang kita putuskan di hari-hari ini, apa yang kita putuskan sebagai bangsa di hari-hari ini, akan menentukan masa depan bangsa kita ke depannya.
Untuk itu, Persatuan Insinyur Indonesia telah membuat serangkaian FGD dan seminar untuk membahas dan mengkaji secara mendalam 26 bidang keinsinyuran untuk melakukan reimagination, memprediksi adaptasi yang diperlukan, apa tantangan dan peluang, dan menerbitkan rekomendasi yang diperlukan. Ada 5 tren global yang kami prediksi, yang ditopang oleh teknologi dan masih memerlukan solusi teknologi ke depannya. Yang pertama adalah personal life dan social engagement, yang mengarah ke online. Kedua adalah perubahan pola bekerja menuju remote working dan work from home. Yang ketiga, pandemi ini telah mengakselerasi digitalisasi secara masif di industri kita, bahkan di dunia. Yang keempat, perubahan supply chain global telah berubah menjadi supply chain lokal dan regional. Dan terakhir, kita telah mengarah ke new globalization, suatu globalisasi baru dalam bentuk multiple and interconnected regional and local supply chain. Berdasarkan hal tersebut, PI telah menghasilkan 3 rekomendasi utama. Yang pertama adalah transformasi digital secara nasional. Kita perlu memperkuat jaringan telekomunikasi kita. Kita perlu membuat jaringan internet secara mandiri untuk memperkuat aplikasi-aplikasi mandiri kita. Yang kedua adalah memperkuat supply chain lokal dan membangun kemandirian industri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah penguatan ketahanan nirmiliter, baik itu ketahanan kesehatan, ketahanan energi, pangan, budaya, dan seterusnya. Perlu dicatat di sini bahwa PPI tidak merekomendasikan untuk mengejar ketertinggalan kita di industri berat dan high teknologi, tapi PI justru mengusulkan untuk lebih fokus di arena baru, di arena teknologi baru, seperti teknologi digital, cyber, dan banyak lagi, seperti bioengineering, artificial intelligence, IoT, iOS, next generation pharmaceutical, begitu juga molecular technology. Semua hal tersebut adalah arena baru di mana semua bangsa baru memulainya, hingga kita memiliki kesempatan untuk bersaing secara sejajar dengan banyak negara lain. Upaya kita mengejar ketertinggalan kita selama puluhan tahun untuk teknologi berat dan teknologi tinggi hanya akan menghasilkan kita mengejar target yang terus bergerak atau moving target. Khusus kepada Persatuan Insinyur Indonesia, PI mencanangkan apa yang kita sebut sebagai transformasi keinsinyuran di Indonesia. Transformasi keinsinyuran di Indonesia dipicu oleh Undang-Undang Keinsinyuran, di mana kita yang pertama-tama perlu memaknai Undang-Undang Keinsinyuran ini sebagai panggilan Ibu Pertiwi kepada insinyur secara kolektif untuk kembali ke rumah besar insinyur Indonesia yang disebut sebagai Persatuan Insinyur Indonesia. Dulu, lulusan dari pertanian, kehutanan, peternakan, dan seterusnya bergelar insinyur. Setelah waktu tertentu, gelar-gelar insinyur tersebut menghilang menjadi sarjana teknik, sarjana pertanian, kehutanan, dan seterusnya. Undang-undang ini memperkenalkan kembali yang disebut dengan gelar profesi insinyur. Dengan demikian, undang-undang ini mengundang kembali sarjana teknik, sarjana peternakan, kehutanan, pertanian, dan seterusnya untuk bersama-sama kembali dan membangun rumah besar insinyur Indonesia, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua, kita perlu mencermati bahwa tidak banyak negara di dunia ini yang berkesempatan untuk mengatur keinsinyuran dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Dan kesempatan itu diberikan kepada kita, perguruan tinggi dan Persatuan Insinyur Indonesia, untuk mengembangkan keinsinyuran di sepanjang value chain
atau mata rantai nilai keinsinyuran. Yang dimulai dari prodi akademik di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan pendidikan profesi insinyur, lalu sertifikasi insinyur profesional, registrasi insinyur, dan penyertaan insinyur secara internasional. Untuk itu, Persatuan Insinyur Indonesia akan mendukung perguruan tinggi di dalam melakukan standarisasi prodi teknik secara nasional melalui LAM Teknik atau Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik Persatuan Insinyur Indonesia, dan akan mengangkat standar dari prodi teknik tersebut melalui standarisasi akreditasi internasional melalui IABI, Indonesian Accreditation Board of Engineering Education, Persatuan Insinyur Indonesia. Yang kedua, PI akan mendukung sepenuhnya perguruan tinggi di dalam melaksanakan program pendidikan profesi insinyur, sehingga program ini benar-benar melakukan atau merupakan program profesi dengan gelar insinyur yang dapat melakukan praktek keinsinyuran, yang mana dibedakan dengan gelar sarjana teknik yang belum dapat melakukan praktek keinsinyuran. Selanjutnya, PI juga akan mendorong standarisasi insinyur profesional melalui sertifikasi insinyur profesional pratama, dan selanjutnya akan mengangkat ke tingkat regional melalui standarisasi sertifikasi insinyur profesional madya dan utama di tingkat ASEAN dan di tingkat Asia Pasifik, dan akhirnya ke tingkat dunia. Registrasi insinyur profesional ditujukan untuk membangun database untuk pertama kalinya di Indonesia, sehingga kita akan memiliki peta kekuatan keinsinyuran di Indonesia yang memungkinkan kita dapat membuat roadmap pengembangan kompetensi dan jumlah keinsinyuran di tanah air kita. Bapak Ibu sekalian, akhirnya di kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa kita semua yang ada di ruangan daring ini adalah bagian dari apa yang disebut sebagai Engineers of Happy Land. Mengutip sejarawan Rudolf Mrazek, insinyur tanah tumpah darah yang bahagia. Insinyur yang mencoba menjawab panggilan Ibu Pertiwi untuk mensejahterakan masyarakatnya, membahagiakan masyarakatnya, menciptakan masyarakat gemah ribah Lok Jinawi. Yang kedua, saya ingin mengingatkan apa yang disebut oleh Steven Pinker, cendekiawan Amerika, yang mengatakan bahwa karya-karya besar keinsinyuran di sepanjang sejarah telah membawa kita ke masa-masa terbaik di saat ini untuk hidup di dunia. Sains, engineering, dan teknologi telah memberikan berbagai kenyamanan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh para kaisar ataupun bangsawan yang paling kaya dan paling berkuasa seabad yang silam. Dua hal itu mengingatkan kepada kita akan tugas mulia para insinyur di dunia ini. Yang pertama adalah menjawab panggilan Ibu Pertiwi untuk mensejahterakan masyarakat, dan yang kedua adalah menjadi agen kemajuan peradaban manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master of Science of Engineering, IPU ASEAN of Engineering, dan hadir juga pada pengukuhan Insinyur Angkatan keempat, Direktur Eksekutif PI Pusat, Bapak Dr. Insinyur Faizal Safa, Master of Science IPU. Bapak Ibu hadirin serta para undangan dimanapun Anda berada. Meningkat ke acara selanjutnya, pemanggilan Insinyur Angkatan keempat, Program Studi, Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang mengikuti secara luring dan daring. Berikut
adalah nama insinyur angkatan keempat yang mengikuti secara luring. 1. Insinyur Muhammad Taufikur Rahman, MT. Insinyur Samsul Hidayat Setiabudi, ST, MT. Insinyur Furi Handoko, ST, MT, PhD, IPU. Dr. Insinyur Ferry Dermawan, ST, MT. Insinyur Ceria Varela Mada Tantrika, ST, MT. Insinyur Raditya Ardian Wiliantri, ST, MMT. Insinyur Dewi Kartikasari, ST. Insinyur Bangun Yulianto, ST, MT. Insinyur Ava Yura Putra, Eskom. Insinyur Fiari Jayasinga, ST, MT. Insinyur Zainal Alim, ST, MT. Insinyur Muhammad Nur, ST, MT. Insinyur Miftahul Rozi, ST. Insinyur Edu Pandika, ST, MT. Insinyur Ganjar Ratriadi, ST. Insinyur Maranatha Wijayaning Tias, ST, MMT, PhD. Insinyur Nela Elia Saleh, ST. Insinyur Ganindra Adi Cahyono, ST, MT. Dan selanjutnya akan kami panggil Insinyur Angkatan keempat, program studi, program profesi insinyur yang mengikuti profesi secara daring. 1. Insinyur Herlambang Zulfikar, ST. Insinyur Indonesia Tangguh. Insinyur Disnita Tri Astuti, ST. Insinyur Indonesia Tangguh. Insinyur Anton Dharma Pusaka Mas, ST. Insinyur Indonesia Tangguh. Insinyur Agus Aprianto, ST. Insinyur Indonesia Tangguh. Dr. Insinyur Gentur Prihantono, SP, MSI, MT. Insinyur Indonesia Tangguh. Insinyur Hari Suryanto Sutomo, ST. Insinyur Indonesia Tangguh.
Insinyur Abdul Wahid Hasan ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Gunarso. Insinyur Budi Santoso SD. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Johan Wahyudi ST MARS. Insinyur Dharmajaya MT. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Samsul Bahri ST MARS. Insinyur Andira Reuputra ST MAURP. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Dandun Pranowo. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Kuku Santiko Wijaya ST. Insinyur Rizkan Ansar Pramono ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Fajar Baskoro Wicaksono ST MSc. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Arif Sidik ST Master of Engineering. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Kasim Sarewong ST MSI. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Riwin Andono STMP. Insinyur Indonesia tangguh. Dr. Insinyur Hairudin C. Madi ST MSI. Oh, terlalu sholat. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Din Hasan Aryo Kusuma ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Julian Indriani ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Hayyim Fahmi ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Andika Tommy ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Zamzami ST MSI. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Sentot Wijayanto ST MT. Insinyur Wiryanti Endah Palpi ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Sandi Erianto ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Alamsyah ST MT. Insinyur Imade Gede Widiasa ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Izzuddin Ismawanto ST. Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur David Eko Mulyanto ST. Insinyur Indonesia tangguh.
Insinyur Novian Endiatama ST, Insinyur Gita Cakra Taufik ST, Insinyur Budi Winarno STMT, Insinyur Indonesia tangguh. Insinyur Muhammad Sunhaji Ismail ST, Insinyur Indonesia tangguh. dan yang terakhir Insinyur Fani Zuriansa ST. Insinyur Indonesia tangguh. Bapak Ibu hadirin serta para undangan dimanapun Anda berada. Meningkat ke acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Purnami STMT. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, untuk menutup acara kita hari ini dan mendapatkan berkahnya acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin secara Islami, adapun yang non-Muslim mohon bisa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, ya Allah yang Maha Penyayang, yang memberikan petunjuk kepada hamba-Nya ke jalan yang terang benderang. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang mengampuni hamba-Nya kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Ya Allah, kasihilah kami, sayangilah kami, ampunilah dosa kami, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jika tidak Engkau ampuni, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya barik lana fi istima'ana hada, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizkina, wa barik lana fi a'malina. Ya Allah yang memberikan barokah, berkahilah pertemuan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah rezeki kami, dan berkahilah amal kami. Ya Allah, hari ini kami mengadakan wisuda Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah ilmu yang dimiliki oleh wisudawan kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang meningkatkan profesionalisme mereka, ilmu yang mempertebal keimanan mereka, ilmu yang membuka rezeki yang halal dan barokah bagi mereka, dan ilmu yang menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Insinyur, Program Studi, Program Profesi Insinyur, Angkatan keempat Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ditutup oleh Dekan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pengukuhan Insinyur Angkatan keempat pada program studi, Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya tahun akademik 2019-2020 secara resmi ditutup.
Himne Guru. Hadirin dimohon berdiri. Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan meninggalkan ruangan. Sekali lagi mohon aplaus yang paling meriah daripada penghargaan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, segenap pimpinan fakultas, pimpinan jurusan. Dan tentunya kepada kami sekalian juga kepada Rektor Universitas Brawijaya, yang boleh tepuk tangan yang paling meriah di bawah Rektor Universitas Brawijaya. Dan tepuk tangan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Pusat, Bapak Insinyur Heru Dewanto, Master of Science of Engineering, PU Master of Engineering, dan tentunya berikutnya eksekutif Bapak Insinyur Faizal Sama, Master of Science IPU.
Universitas Brawijaya.